kita akan melihat juga bagaimana kemudian pemetaan dari kerawanan untuk pelaksanaan pilkada serentak kali ini. Kita langsung bergabung bersama rekan saya di studio yang akan menyampaikan data-datanya. Silakan Valen. Terima kasih Yohana. Pemirsa, kalau kita bicara pesta demokrasi harus meriah, tapi tidak lupa juga ada yang harus diwaspadai. Ada beberapa pemetaan kerawanan dalam pilkada 2024. Dan ini tentu harus diwaspadai bersama. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, apa sebenarnya indeks kerawanan pemilu? Jadi ada yang namanya indeks kerawanan pemilu, pemirsa. Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Karena tujuan melakukan pemilu tentu adalah untuk peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Ini saya kutip di laman resmi dari Bawaslu, bawaslu.go.id. Selanjutnya, dari indeks kerawanan pemilu ini tentu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai pada saat dibikinkan indeksnya. Apa saja itu? Kita lihat. Pemirsa, di slide selanjutnya yang pertama, indeks kerawanan pemilu ini disusun dengan tujuan untuk yang pertama harus bisa memetakan potensi kerawanan yang ada sejauh ini di semua tempat terselenggaranya pilkada serentak untuk tahun ini. Kemudian setelah bisa dideteksi, kemudian apa yang harus dilakukan? Selanjutnya adalah proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan juga pemilihan yang mungkin saja terjadi. Nah, kemudian selanjutnya apa? Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu dan pemilihan. Jadi dari indeks kerawanan yang dibuat ini tentu dilakukan untuk memetakan potensi, kemudian dideteksi sejak dini dan dicegah. Ya, siapa yang mencegah? Semua masyarakat, semua elemen yang terlibat dalam pemilu 2024 ini, pilkada serentak, bisa berpartisipasi untuk mencegah kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Kemudian pemirsa, ini adalah daerah yang dinyatakan paling rawan dalam pelaksanaan pilkada 2024. Kita lihat, jadi ada 5 provinsi yang dipetakan ini menduduki tingkat paling tinggi, yang paling atas. Yang pertama adalah Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Timur, kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tengah. Dan selanjutnya pemirsa, kalau sudah ada 5 provinsi yang terlihat memiliki tingkat kerawanan paling tinggi, apa sebenarnya ya penyebabnya? Kita lihat pemirsa, dari data yang diperoleh saat ini ada beberapa yang dinyatakan penyebab kerawanan pilkada 2024. Yang pertama, ada yang dinamakan sebagai polarisasi politik. Ini terbentuk tidak dalam kurun waktu yang singkat saja, tapi dari proses yang panjang tentu ada polarisasi politik yang mungkin muncul, ada gesekan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua, muncul dugaan kecurangan selama tahapan pilkada ini terjadi. Ini adalah hal yang wajar. Kemudian ada partisipasi pemilih. Yang selanjutnya adalah logistik dan infrastruktur. Tentu kita berbicara kalau seandainya ada pemilu, maka ada pengiriman logistik dari pusat ke daerah, termasuk daerah 3T. Selanjutnya adalah kerawanan sosial dan ekonomi. Salah satunya mungkin Anda familiar dengan yang disebut dengan serangan fajar. Nah, ini adalah beberapa hal yang dipetakan masuk ke dalam kerawanan pemilu. Itu dia adalah beberapa kerawanan pemilu yang harus diwaspadai oleh masyarakat. Demikian penjelasannya hari ini dalam At Large Was-Was Kerawanan Pilkada 2020. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.